Mungkin saya kenalin dulu mungkin kok ya ke teman-teman ya. Ya. Jadi sebelumnya saya mewakili semua teman-teman percupangan ya yang mau mendengarkan seorang juri IBC meluangkan waktunya untuk mengajarkan kita tentang ikan IBC seperti apa. Tentunya malam ini topiknya mengenai foam ya, foam ikan cupang jenisnya plakat dan giant. Untuk edukasi malam ini kita dibantu oleh seorang juri IBC yang bernama Daniel Indarta ya. Terima kasih nih kok saya mewakilkan teman-teman semua. Terima kasih banyak atas waktunya malam ini. Ko Daniel bersedia mengorbankan waktunya untuk kita semua. Mungkin Ko Daniel boleh perkenalkan diri dulu. Ya, mungkin mau checking ininya dulu nih, layarnya kok belum ngepas. Oh ya, kalau ini sih ya udah kanan dikit kok, ke kanan dikit, terus terlalu ke bawah dia, ke kanan. Selamat bergabung semua ya. Santai, kita baru live, belum mulai. Ya, zoom dikit enak kali kok. Dikit aja. Gitu. Dikit lagi mungkin, sedikit lagi, terus ke bawah sedikit. Ke bawah sedikit, nunggit sedikit. Ya, oke. Oke. Udah pas lah kok, udah pas. Udah pas ya? Udah pas ya. Gimana teman-teman yang lain? Teman-teman yang nonton suara sama view-nya yang tadi barusan gimana? Kurang apa? Suara udah jelas belum ya? Oke, sebentar ya. Kok saya mau hidup. Mungkin gini aja. Kurang. Suara bassnya sudah pas. Halo semua, selamat bergabung. Aman-aman, ini kita baru mau start ya. Oke, Ko Daniel, mungkin Ya, sudah waktunya seorang juri IBC perkenalkan dulu namanya sebelum mulai. Mungkin teman-teman semua ada yang belum mengenal siapa itu seorang Daniel Indarta. Iya. Selamat malam semuanya, teman-teman. Malam. Ya. Kok. Daniel Indarta, ya kan? Saya udah jadi juri IBC ini sekitar 5 tahun lah, dari 2015 gitu ya kan, kita ambil course-nya. Nah, kiprah bercupangnya sendiri, saya aktif di Beta Club Indonesia senior. Saya itu Pak Hermanus, sama bikin BC itu tahun 2009 kalau nggak salah. Lama juga ya Ko Daniel, udah 5 tahun udah lumayan. Saya baru 4 hari malah di Cupang. Genepin lah 1 minggu. Ya.
Jadi malam ini kita mau ngebahas tentang eh, lebih dalam ya tentang ikan cupang yang menuju standar IBC. Jadi Ya, topiknya khususnya malam ini untuk empat dan giant ya. oh ya plakat dan giant. Oke oke, Ko Daniel silakan. Ya, di sini saya udah siapin beberapa presentasi, tapi teman-teman yang mengikuti ini jangan takut, nanti presentasi ini ada dalam bentuk PDF-nya, nanti saya serahkan ke Riko, nanti teman-teman yang perlu PDF-nya itu bisa bisa minta ke Riko, nanti tinggal di send gitu ya. Ya, ya teman-teman semua nanti DM saya kirimkan semuanya ya. Tidak ada yang saya Ya. kurangi, tidak ada yang saya simpan. Supaya dan tujuannya dunia percumbangan kita di Indonesia lebih maju ya, Ko ya. Ya, di sini kita sama-sama belajar, bukannya berarti saya ini jadi juri berarti udah paling hebat begitu atau paling mengerti, enggak. Karena saya sendiri maksudnya segala sesuatu yang kita mulai dari hobi, ya kan, nanti Ya, berkembang jadi passion, ya kan, jadi sesuatu ketertarikan dan jadi seperti apa ya, ya jadi hobi yang ini kan. Saya punya basic ikan diskus. Sebenarnya saya breeder ikan diskus dulunya. iya, Sekarang saya masih tahu. breeder ikan Masih. diskus. Tapi saya Ya, jatuh juga ke cupang dan saya amazed gitu sama ikan cupang yang kecil ini. Tapi ada satu iya, organisasi yang internasional yang mengatur percupangan ini. Dan kalau teman-teman mau mempelajari lebih jauh lagi IBC itu, ya kan, standar yang dibuat itu saya bilang itu sih cukup jenius ya, karena bisa hmm, menggambarkan ikan sekecil gitu bisa iya, diperhatikan faktor kesalahannya satu-satu ya kan, mulai dari siripnya, dari kepalanya, dari mulutnya, dari benar, uh, benar. dari sisiknya Dasinya, semua. iya, Nah, benar, itu nggak ada benar di banget. ikan itu nggak ada. Ya, makanya itu tertarik dan unik sekali cupang ini ya, kok. Banyak Iya, banget bagiannya, asik ya. iya. Sekitar bulan Agustus kemarin saya ada menjuri kontes diskus ya. Nah, itu Mm-mm. teman-teman diskusnya itu justru saya latih dengan cara penjurian ikan cupang. Jadi Jadi mengenali, berkembang, lebih lebih berkembang. mereka harus Iya, mengenali iya, iya. ikan yang ada di ikan diskusnya itu. Oke, kita lanjut ke Oke. malam ini ya. Siap. Jadi kita mau Ya, sama-sama teman-teman semuanya, thank you yang ya sudah bergabung ya. Kita sama-sama belajar di sini. Mungkin kalau bertanya. mau bisa dibantu-bantu share, bantu-bantu share ke teman-teman yang lain. Nah, untuknya bertanya nanti setelah Pak Daniel Indarta sudah presentasi, silakanlah bertanya. Jadi Ya, eh, pertanyaannya tidak terlewat gitu kan. Setelah Pak Danielnya selesai, teman-teman boleh bertanya. Itu aja. Oke, pada Ko Daniel lanjut. oke. Nah, ini kita lihat presentasinya kelihatan dari Jelas, sentral. kok? Jelas Ya, ya. kupas tuntas, cupang plakat dan giant mengacu kepada standar IBC. Ya, ini Oke? pembukaan. Jadi kita lihat tinjauan sejarahnya bahwa cupang plakat dan giant, cupang plakat khususnya itu bentukan plakat itu udah historicalnya udah lama sekali ya. Jadi sekitar tahun 1840 itu udah dikenal di Thailand dan itu dianggap seorang raja ya, King Rama itu dia menjadikan ikan ini menjadi ikan nasional. Nah, Hmm. plakat itu sendiri dari bahasa Thailandnya itu artinya ikan yang menggigit, biting fish, Hmm. dan punya Hmm. Hmm. ciri yang ekornya pendek, short tail, gerakannya lincah, badannya cukup panjang, sehingga Hmm. pergerakannya dalam air cukup lincah untuk bertempur ya, untuk berantem ya. Kita taunya dulu kan Hmm. kalau kita juga di ikan cupang itu kan untuk Aduan. aduan. Iya, Iya. benar ya. IBC sendiri nanti mengelompokkan cupang plakat ini menjadi 3 kelompok besar. Mhm. Nah,
Oke. Yaitu nanti akan Iya, mengenal jelas. plakat tradisional, plakat simetrikal, dan show plakat atau HMPK yang kita kenal. Tapi kita akan lebih memfokuskan kepada show plakatnya. Nah, Oke. nah, sekilas saya akan menjelaskan perbedaan dari ketiganya ya. Tradisional. Ini plakat Iya. tradisional, bentuk plakat yang ya namanya juga tradisional. Jadi bentukan plakat yang awalnya. Jadi kan ini semua masuk dalam grup Beta Splendens. Jadi Mhm. cupang yang dalam grup Splendens ya. Nah itu kemudian Mhm. disilang-silangkan menjadi yang Splendens yang dikenal sekarang. Bentukan yang paling menjadi ciri-ciri utama dari plakat tradisional itu dia masih ekornya masih round. Nah biasanya Round itu maksudnya kok? round, bundar, membulat, Bundar. ujungnya Oke, edge. ya mungkin teman-teman ada yang belum tahu. Oh ya. Nah itu Uh, biasanya dua. Jadi kalau kita perhatikan ekornya, kaudalnya itu dia punya ekor ya. percabangan, ya Mhm. percabangannya radius. Jadi dari satu tulang primer dia bercabang jadi dua. Tulang Nah, primer itu tulang yang pertama ya. ya tulang pertama dari ekor ya. Nah, kemudian dia punya sirip anal, jadi sirip sirip bawah itu yang ujungnya Mhm. sangat panjang. Mhm. Ini Dasinya pun panjang. nanti kok, sorry kok Daniel, nanti kok Daniel jelasin ini sambil show ke gambarnya atau gimana? Nah, itu teman-teman bisa bisa lihat itu. Nah, ini adalah cupang plakat tradisional nih. Ya kan? Saya Oh ya, tunjukkan contoh aja ya, contoh aja dulu ya. secara diagram, secara lukisan ini imajiner, dan kemudian ini salah Oh, oh. contoh satu bentukan plakat tradisionalnya. Nah, Ya, kemudian juga dikenal yang plakat simetrikal. Nah, simetrikal ya. Kelihatan tuh ya kalau simetrikal dia sama besar semua ya ukuran simetris, siripnya ya. simetris. Simetris ya. Nah, di sini bentukan kaudalnya, ekornya itu sudah seperti cupang modern, show plakat, yaitu dia bukaannya 180. Iya, Nah, benar. tapi dia makanya disebut simetrikal, dia punya anal Mm-mm. fin itu tidak Mm-mm. terlalu pointy, terlalu kalau bahasa kita Uh-uh. knalpotnya nggak terlalu panjang gitu ya kan. Iya, Dasi benar. ventral, ya ventralnya juga nggak terlalu panjang. Jadi dia Panjang ya, nggak gondrong ya. nah, Ya, mungkin kemudian nanti yang di show plakatnya dorsal mungkin Koko bisa bantu zoom kali ya nanti ya, ini yang bisa di akan zoom. dibahas nanti. Nah, Bisa, ini bisa, ya. Oh, kita bisa zoom ya? bisa kita. Oh gitu. Oh, sorry, Uh, gaptek. uh, iya, sama kok saya juga. Kita terbatas di gapteknya ini. Iya. Nah, jadi ini Iya. contohnya vertikal, ya kan? Nah, Mm-mm. dorsal lebih panjang, dorsalnya lebih melebar, simetrik. Iya, Mungkin teman-teman lebih yang panjang. teman-teman yang tahu kalau misalnya di crossing ke double tail, nah mungkin sirip-sirip yang Iya, iya, hal yang kayak begitu dia. Lebih panjang, begitu. bener. Ya, Hmm. kemudian Teman-teman yang lain jangan ini karena ini tahap perkenalan, tahap-tahapnya terbentuknya ikan cupang plakat ya. ya, Dari tradisional kemudian dia ke plakat simetris ya lalu pada akhirnya dia ke HMPK. Nah ini makanya di sini malam ini kita mau mengupas yang tentang HMPK ya Pak Daniel ya. So plakat ya, itu yang ke paling kanan ya. ya kita fokuskan kepada show plakatnya, ya kan? Karena kontes-kontes Oke. sekarang ya tetap ada kelas plakat tradisional, tapi kita lebih Mm-mm. 11 kelas itu lebih mengarah kepada show Show plakatnya. plakat. Benar, Nah, show benar. yang di sebelah kanan ini, ya Mm-mm. ini plakat. Jadi bentukan show plakat ini kaudalnya sudah 180 derajat, Kurang ke kanan analnya dikit kok Daniel, maaf. analnya sudah melancip,
Ya, mungkin dibantu zoom sedikit ya. Ya, seperti Oke. begitu. Ya, Ya. Jadi dia oke. analnya sudah melancip seperti ini, dasinya pun panjang, Mhm. bentukan. Jadi bedanya dengan yang plakat tradisional adalah dia plakat tradisional masih round ekornya, kaudalnya itu masih round. Ya, masih Sementara membulat ya maksudnya ya. yang ini sudah Hmm. 100. Kalau ini dia sudah 180 derajat, sudah seperti angka D ya, Bang. Ya, bentukan D. Hmm. Oke. Oke. Angka D, huruf D, maaf. Oh iya, Huruf. Halo, halo, selamat bergabung semua. Nah, tahu. Kok cecengnya nggak panggil dia nak kali. ada yang lewat. Ada yang lewat. Nah, lanjut kita. Sekarang kita bicara tentang show plakat standar IBC ya, dan Giant-nya lagi. Di Jadi zoom kalau sedikit aja kok. Di zoom show sedikit kok, Daniel, maaf. Iya, zoom sedikit, sedikit aja. A- atau ya bolehlah ini ya, udah cukup cukup. ya. Jadi untuk show plakat itu kita ukuran tubuhnya kalau untuk jantan itu harus 3,75 cm. Untuk betina Iya, itu 3,25 cm. Ya. iya. Nah, sedikit kita bahas untuk giant karena ukuran tubuh nih. Kalau di giant jantannya itu harus 6,25, kalau untuk betina itu 5 cm. Nah, jadi cikal Oke, bakalnya giant, itu hmm, maaf kok, itu maksudnya itu ukuran body maksimalnya only, atau ukuran body minimalnya? only. Ukuran minimal. Ukuran minimal Iya, dan body untuk only. yang plakat dan giant tadi ya. Iya, Body only ya, jadi badannya aja dari mulut sampai ke ujung kalau ekor. badan, pangkal Iya, ekor ya, pangkal ekor. Jadi itu ukuran minimal ya. Oke, oke, oke. betul. Ya, Nah, dilanjut ke Dan. cikal bakal giant ini adalah dari bentukan plakat. Jadi teman-teman di Thailand kita breed plakat, terus dipilih yang badannya lebih besar, dikawinkan dengan yang lebih besar, dikawinkan lagi yang lebih besar, anakannya dipilih, namanya selective breeding, yang kita pilih sortir yang lebih besar, dikawinkan lebih besar, sehingga Ya. tercapailah bentukan giant ini, dan sekarang menjadi salah satu kelas yang tadinya hanya trial ya, kita di IBC itu hanya trial pertama-tama giant itu, kemudian sekarang sudah jadi kelas, masuk dalam kelas reguler. Ya, sudah banyak kelasnya. Sudah hampir Ya, sama kayak plakat ya. Banyak ada banget. 4 kelas untuk giant ya. Di Iya. yang nah, dan kita lihat di standar-standar show plakat itu sama, hampir sama dengan standar giant. Yang beda hanya di ukuran tubuhnya, dan kemudian nanti ada perbandingan lebar antara lebar tubuh dan panjang tubuh kalau untuk giant. Karena dia harus besar, jadi tertulis di standar IBC, itu teman kita dari Malaysia yang bikin standarnya itu Mr. Bobby Chua. Nah, dia yang bikin standar untuk giant, karena dia yang penelitian, dia mengeluarkan bahwa lebar tubuhnya dengan panjang tubuh adalah 1:2,5. 1:2,5. Ya, jadi nanti Panjang kalau tubuh. ya giant itu tidak sebesar jadi harus, namanya aja giant, dia harus terlihat gemuk seperti Rico dan saya. Iya, benar. Besar ya. Terlihat Negara besar film banget. Doraemon ini dia. Makanya perbandingan tubuhnya harus 2,5. Oke. Ciri lainnya dari plakat dan giant itu adalah bentuk tubuhnya harus seperti peluru. Jadi kalau di tubuhnya itu kita bagi dua, jadi bagian atas dan bagian sama itu, bawah itu sama. Jadi dia seperti bentukan peluru, sebelah atas sebelah bawah sama.
Oh gitu Kaudal, ya, balance. ya jadi ekornya itu maksimum panjangnya, panjang kaudalnya itu hanya sepertiga panjang tubuh. Ya. Oke, Bukaan sepertiga 180. panjang tubuh. Karena kalau tidak 180 itu major fault. Ray caudalnya itu ray 4 atau lebih. Oh, ray itu apa? Kok mungkin bisa dijelasin ke teman-teman ray itu maksudnya apa? Ray itu jadi, nah, ray-nya itu jadi percabangan di ekor. Jadi contohnya ini ya, gambar ini Ya, nih. ya, Nah, ini adalah tulang primernya, primary, kemudian tulang terjadi awal pecah. ya. Nah, ini di sini Ya, pecahan ya. Nah, ini yang ray, dibilang ray itu di sini. minimal Ini 4 ya. ya, secondary-nya bisa jadi 4 atau lebih. Bisa jadi Oke. 8, bisa jadi 16. Tanpa merusak Minimal efek, berarti dia 4. ya, tanpa merusak efek daripada keseimbangan itu ikan. Jadi ray-nya 4. Oke, Ventral minimal. yang berbentuk seperti pisau. Jadi dasinya itu harus panjang seperti pisau. Kalau ini agak kujel kita bilang ya. Jadi Munduran dikit kok Daniel, ya, terlalu dekat. Munduran sedikit, zoom out sedikit. zoom out ya. Nah, Oh, ya, ya, ya. Ya, jadi ventralnya tadi panjang berbentuk seperti pisau. ya betul. Panjang Nah, seperti belati ya. tadi jadi maksimal kaudalnya itu sepertiga panjang tubuh. Jadi banyak orang yang bilang, Oke. mungkin ada beberapa teman yang salah kaprah. Sio plakat itu HMPK. Tapi artinya Oh, bukannya half moon dikawin plakat. Jadi bukan half moon dikawin ya. dengan plakat. Jadi bukan kita menciptakan sio plakat itu bukannya adu lebar ekor. Karena maksimumnya sepertiga panjang tubuh. Lebih dari itu tidak balance. Nah, kenapa diberlakukan hal seperti begitu? Nah, karena standar IBC ini membantu breeder. Yang buat standar ini kita kenal beberapa ichtiolog. Ichtiolog itu jadi ahli perikanan ya. Nah, itu Dr. Jin Luke di Amerika. Dia yang dengan beberapa teman-teman yang membantu dia menulis standar IBC ini. Nah, mereka meneliti. Jadi kalau balance-nya itu ikan seperti gimana? Menghindari breeder untuk melakukan overbreed. Overbreed itu artinya adalah membuat ikan yang melampaui hakikat awalnya. Sehingga ujung-ujungnya ikan itu tersiksa. Nah, contohnya tadi ray-nya harus 4 atau lebih. Saya bilang tadi ray 4 bisa, ray 8 bisa, ray 16 bisa. Kalau gitu ray 32 bisa nggak? Plakat ray 32 bisa, mungkin ada ray 32, tapi sudah merusak hakikatnya dia karena nanti ekornya akan grempel ya. Kalau di half moon itu kita bilangnya super rose tail ya, super rose. Dan itu akan menyiksa si ikan karena ikannya nanti berenang akan susah, ya kan? Dia mungkin waktu masih ukuran S dia masih bisa ya berenang ya, tapi nanti waktu L atau XL dia akan tersiksa. Nah, susah standar dia IBC berenang. untuk menghindari kita breeder-breeder melakukan kesalahan-kesalahan itu. Jadi misalnya HMPK lebar-lebarkan ekornya sehingga misalnya analnya itu tidak balance sama caudalnya. Nah, itu akan membuat si ikan terlihat aneh, tidak balance. Ibarat kata kalau dilemparkan kembali ke alamnya, nah itu mungkin tidak akan survive seperti begitu. Oh gitu, susah dia berenangnya. Ya, tidak akan lincah, tidak akan. Ya, jadi standar yang diterima itu selalu diolah dan dipikirkan oleh IBC. Oke lah, sekarang misalnya
bertujuan untuk kontes, untuk show gitu kan. Nah, Ya. ikan apa aja yang masih, makanya kita ada kelas-kelas trial seperti misalnya crown tail plakat itu masih dikaji, double tail plakat itu masih dikaji. Jadi intinya IBC standar itu bukan untuk nyusah-nyusahin kita, bukan untuk ini salah, itu salah, ini salah, itu salah, tapi justru membantu kita breeder untuk tetap pada primbonnya, tetap pada jalurnya. Nah, kita kok, benar kok. optimal aja, jangan dirusak itu ikan, karena yang sudah baiknya itu aja sudah indah. Kurang lebih seperti begitu. Kita lanjut. Nah, ini ada general faults. Ya kan? Jadi, kurang mundur kok. Sebelumnya karena ini dalam bahasa Inggris. Zoom out sedikit kok, Daniel. Zoom out. Iya. Atau mau di zoom yang mau dibaca dulu, soalnya nggak kebaca sih. Dia terlalu kecil. Ya. Nah, saya jelaskan aja dulu ya. Nanti saya akan zoom satu-satu. Iya, jadi, boleh. Kebetulan general faults ini saya bikin waktu saya persiapan untuk waktu itu saya diundang penjurian di Jerman ya, di Friedrichshafen. Jadi saya bikin ringkasan nih, jadi untuk membantu teman-teman. Nah, ini nanti saya juga akan sudah saya bentuk dalam file PDF, nanti akan saya serahkan ke Riko kalau ada teman-teman. Jadi ketimbang daripada buku IBC yang agak tebal itu, teman-teman bisa lihat. Segini tebalnya. Ya, untuk plakat dan The Giant, formnya, kita baru bicara form ya, kita belum bicara warna. Jadi faults di IBC itu ada dua. Ada faults di form, dibentukan keseluruhan form dan sirip dan deportment. Sorry, dibagi tiga berarti. Deportment itu mental. Dan benar. Kesalahan di warna. Ya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Jadi sekilas, ini adalah kita diperhadapkan kepada kesalahan di kepala, bibir, mulut, insang, tubuh, badan ya. Kemudian ada sirip secara umum, kemudian sirip secara detail, yaitu ventral, dorsal, anal, caudal. Ini yang di sebelah kiri. Ya, itu kebaca ya. Munduran dikit mungkin. Zoom out sedikit kok. Anal ya, dorsal fin, anal fin, caudal fin. Ya, jadi saya ulang nih dari depan. Jadi ada kepala, bibir, mulut, insang, ya kan? Itu kita di dalam IBC mengenal empat kesalahan. Jadi ada yang slight faults, ada minor faults, kemudian ada major faults, sama severe faults. Slight itu kesalahan ringan. Kalau minor fault itu kesalahan kecil. Major fault itu kesalahan besar. Severe fault itu kesalahan berat. Nah, kalau yang kesalahan ringan itu -3. Kesalahan ringan -3, kesalahan kecil -5, kesalahan besar -9, kesalahan berat -17. 3, 5, 9, 17. 9, 17. Wih, besar banget ya, sampai 17. Tidak usah takut, karena cara kami juri-juri menilai ikan bukannya semata-mata menghitung. Jadi kita nggak bakal menghitung, oh ini minusnya dihitung satu-satu nih, kan dicari-cari kesalahannya, bukan. Tapi panduan lebih bicara, lihat dulu secara globalnya, lihat dulu secara balance-nya, ini ikan. Baru kita lihat detailnya satu-satu. Apa kesalahan yang menonjol. Ya.
Nah, jadi dan salah satu yang DQ itu ya, bahasanya disqualified itu kalau Diskualifikasi ya. di salon. Jadi Di salon. di salon itu kalau Oh, dia jadi IBC nggak boleh salon ya? ya bukan sebaiknya jangan, tapi jangan karena yang natural itu aja sudah indah. Nah, kalau teman-teman memperhatikan nanti poin-poin minusnya itu di mana, jadi saya kasih contoh ya, kita satu-satu deh. Ya, jadi Iya. bagian kepala, slight deformity on the head itu minor. Jadi kalau ada teman-teman yang nah ini ya di Ya, benar. Ya, kelihatan kok jelas. nah, ini yang slight deformity itu hanya kesalahan minor. Jadi apakah ada bump itu benjolan atau slender seperti lekukan, dekokan gitu. Kalau Oh, seperti slide arwana ya. ya, kalau slide itu dia hanya -5. Tapi kalau dia large, jadi benjolannya besar atau lekukannya besar itu major, -9 ini. Nah, Oh, kalau dia terlalu nyendok, terlalu lekuk gitu dia masuknya major. kalau nyendoknya parah, major. Kalau dia tidak, jadi kan bentuknya harus seperti peluru ya tadi ya. Tapi kalau bentuknya dia ada sedikit lengkungan, hanya sedikit ya, tidak, jadi hampir tidak merubah bentuk pelurunya. Nah itu sebenarnya minor. Ya, jadi Oh gitu. karena memang waktu kita breed ikan, itulah yang mendorong. Kenapa dikasih kesalahan? Itu yang mendorong supaya breeder carilah breed yang bagus supaya kepalanya tidak bumpy atau tidak nyendok. Body. Nah,